Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pelajaran matematika peminatan. Baik, untuk pertemuan kita hari ini yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan untuk KD-nya yaitu menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Gunakan indikator pencapaian kompetensinya itu kalian dapat menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dan limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Dan tujuan pembelajaran kita, kalian dapat menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dan limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Limit di ketahinggaan fungsi aljabar itu ada 3 untuk penyelesaiannya. Yang pertama itu adalah dengan substitusi langsung, yang kedua dengan mengaktifkan, dan yang ketiga adalah dengan merasionalkan. Definisi limit sendiri adalah misalkan f itu adalah fungsi yang didefinisikan oleh suatu interval, maka limit x menuju hingga di mana fungsi x itu sama dengan L. Nah, cara menyelesaikan limit di ketahinggaan itu dibagi menjadi 3. Yang tadi itu substitusi langsung, yang kedua membagi dengan pangkat tertinggi, yang ketiga adalah merasionalkan penyebut. Nah, untuk merasionalkan ingat lagi bagaimana cara merasionalkan, nanti akan kita bahas. Nah, baik, berikut akan kita bahas satu persatu cara penyelesaian fungsi limit di ketahinggaan. Yang pertama adalah metode substitusi langsung. Penerapan metode substitusi langsung dalam menemukan atau menyelesaikan limit yaitu dengan cara kita mengganti langsung nilai x dengan variabel yang lain. Nah, kalau dia dengan fungsi tahingga, maka langsung kita ganti dengan tahingga. Contohnya di sini yang pertama adalah limit x menuju tahingga di mana x tambah 3. Nah, x-nya kita ganti dengan tahingga, berarti tahingga ditambah 3 itu hasilnya adalah tahingga. Terus yang kedua, limit x menuju tahingga x kuadrat tambah 2x kurang 4 sama dengan, nah x-nya langsung kita ganti dengan tahingga, yaitu x tahingga kuadrat ditambah 2 dikali tahingga dikurang 4. Jadi hasilnya adalah sama dengan tahingga ditambah tahingga dikurang 4. Hasilnya adalah tahingga. Nah, menyelesaikan limit dengan cara yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah dengan cara membagi pangkat tertinggi. Contohnya, tentukan limit x menuju tahingga x kuadrat dikurang 2x tambah 3 dibagi x tambah 3. Nah, karena pangkat tertinggi adalah x pangkat 2, maka fungsinya semuanya kita bagi dengan x pangkat 2. X yang penyebut dan yang pembilangnya. Nah, kemudian diperoleh hasilnya itu adalah limit x menuju tahingga 1 dikurang 2 per tahingga ditambah 3 per x pangkat 2 dibagi 1 per x ditambah 3 per x pangkat 2. Nah, nilai x-nya kita ganti dengan tahingga. Jadi hasilnya adalah 1 dikurang 0 ditambah 0 dibagi 0 tambah 0. Nah, hasilnya adalah 1 per 0. 1 per 0 itu adalah tahingga. Nah, dapat yang kedua itu contohnya adalah limit x menuju tahingga 2x tambah 3 dibagi 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2. Nah, karena pangkat tertingginya itu adalah x pangkat 2, maka semuanya kita bagi dengan x pangkat 2. Nah, hasil fungsinya kita bagi dengan x pangkat 2. Nah, hasil akhirnya itu adalah 0 per 3. Jadi hasilnya itu adalah 0 bagi 3 adalah hasilnya 0. Nah, contoh yang ketiga yaitu ini sama ya, di sini pangkat tertingginya adalah 4, maka semua
persamaannya kita bagi dengan X pangkat 4. Jadi 3X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 ditambah 2 per X pangkat 4 dibagi 3 per X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 4 dibagi X pangkat 4. Hasilnya limit X menuju tak hingga 3 ditambah 2 per X pangkat 4 dibagi 3 per X pangkat 4 dikurang 5. Nah, X-nya kita ganti dengan tak terhingga. Jadi 3 ditambah 2 per tak hingga dibagi 3 per tak hingga dikurang 5. Hasilnya adalah 3 ditambah 0 per 0 dikurang 5. Jadi hasilnya adalah min 3 per 3. Nah, ini bentuk umum limit. Nah, dari bentuk umum ini maka bisa kita peroleh penyelesaian limit. Nah, jika M lebih besar dari P, maka limit X menuju tak hingga ini adalah sama dengan 3. Jika M-nya lebih kecil dari P, maka limit X menuju tak hingga ini sama dengan 0. Nah, ketika M-nya sama dengan P, maka limit X menuju tak hingga itu adalah A1 per P1. Lanjut, contohnya seperti ini. Contoh yang pertama, contoh yang pertama itu adalah 3X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 7 dibagi 10X pangkat 3 ditambah 5X. Karena M-nya lebih kecil dari P, M-nya 3, P-nya 10, maka itu hasilnya adalah 0. Nah, contoh yang kedua, karena M-nya sama dengan P kan, 3X kuadrat dikurang 4, ini kita kuadratkan. Berarti kan 3X kuadrat itu dikuadratkan sama dengan 9X pangkat 4 dibagi 6X pangkat 4. Nah, karena sama-sama MP bentar. Pangkatnya sama. Tadi sama-sama pangkatnya adalah 4, maka hasilnya itu adalah 9 per 6. Jadi yang nilai A dengan B nya 9 per 6 itu kan sama dengan 3 per 2. Nah, yang terakhir, contoh yang ketiga, ketika limit X menuju tak hingga di mana 2X kurang 1 pangkat 4 dibagi 3X kurang 1 dikali 5X kuadrat tambah X. Nah, di sini M-nya lebih besar karena X-nya pangkat 4, sedangkan yang di bawahnya itu X-nya pangkat 3. Jadi yang di atas M-nya lebih besar, maka hasilnya adalah tak terhingga. Nah, untuk merasionalkan itu kita harus ingat faktor sekawan. Nah, untuk faktor sekawannya itu adalah ketika tanda soal itu adalah kurang, maka faktor sekawannya adalah tambah. Nah, di sini contoh di sini bilangan akarnya tetap sama, tapi hanya tandanya yang berbeda. Kan di sini akar X pangkat 2 ditambah 2X kurang 3 dikurang. Nah, di sini kurang akar dari X tambah 2. Nah, karena faktor sekawan, tanda kurang itu berubah jadi tanda tambah. Nah, untuk menyelesaikannya seperti ini. Jadi dikali dengan faktor sekawan. Ingat kalau akar dikali akar tuh hilang akarnya. Nah, selanjutnya ini kita kurangkan. Nah, yang di bawahnya itu lalu selanjutnya kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, diganti X-nya dengan tak terhingga, maka hasilnya adalah 1 per 4. Itu adalah tak terhingga. Nah, yang kedua juga sama, dikali dengan faktor sekawan ya. Nah, yang ketiga juga sama, dikali dengan faktor sekawan. Nah, di sini ada bentuk umum, jadi ketika nilai A-nya sama dengan P, maka rumus itu lebih kurang Q dibagi 2 akar A. Kalau A lebih besar dari P, maka hasilnya adalah tak terhingga. Nah, ketika A kurang dari P, maka hasilnya adalah negatif tak terhingga. Nah, di sini contohnya ada 3 contoh. Jadi contoh yang pertama itu adalah limit X menuju tak hingga akar dari 2X kuadrat ditambah 3X kurang 6 dikurang akar dari 2X kuadrat dikurang X tambah 4. Nah, karena A sama dengan P, berarti kita pakai rumus B dikurang Q dibagi 2 akar A. Nah, kita ganti B nya itu dengan 3 dikurang
Q-nya adalah negatif 1. Jadi 3 dikurang negatif 1 dibagi 2 kali akar 2. Jadi sama dengan 4 dibagi 2 akar 2. Nah ini kita rasionalkan, berarti hasilnya adalah akar 2. Yang nomor 2 juga sama, karena A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya adalah tak terhingga. Yang nomor 3, ini A-nya kurang dari P, maka hasilnya adalah negatif tak terhingga. Nah, yang terakhir itu adalah aplikasi limit. Nah, ini penyelesaiannya itu dengan menggunakan limit tak terhingga. Jadi diganti dengan X-nya itu adalah tak terhingga. Nah, ternyata tipe hasilnya itu adalah sama dengan 1. Jadi senyawa yang terbentuk dalam waktu yang sangat lama itu adalah 1 miligram. Terima kasih.